Zona Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan membahas alur cerita film animasi yang berjudul Abominable. Film ini mengisahkan seorang anak perempuan dan teman-temannya yang menyelamatkan dan mengantarkan Yeti, si hewan langka, ke habitatnya. Sebelum ke alur ceritanya, siapkan posisi rebahanmu dan jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi, ayo langsung aja ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan seekor Yeti yang berhasil keluar dari kurungannya di sebuah laboratorium. Namun dia ketahuan sama seorang dokter bernama Zara. Dia menekan tombol merah untuk memberitahu anak buahnya. Kemudian mereka langsung mengejar Yeti. Tapi Yeti terjebak di sebuah pagar besi tinggi yang membuat dia mengeluarkan kekuatannya. Sampai lampu-lampu di sana pecah dan dia kabur ke arah kota. Sesampainya di jalan raya, dia malah tertabrak mobil dan membuat tangannya luka. Lalu dia melihat cahaya dari sebuah iklan yang menampilkan sebuah gunung Everest. Terpancar jelas dari matanya bahwa dia sangat merindukan rumah dan keluarganya di sana. Lalu dia memanjat sebuah bambu dan berakhir di rooftop untuk bersembunyi. Esok harinya diperlihatkan suasana keramaian di kota dan tinggallah seorang anak perempuan bernama Yi dan ibunya beserta nai-nainya di sebuah apartemen. Dia akan pergi dengan alasan mengerjakan tugas walau ini sedang liburan musim panas. Hal itu membuat neneknya heran karena sejak kepergian ayahnya dia jadi nggak betah di rumah. Ternyata dia pergi kerja paruh waktu untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Saat pulang ada temannya yang mengajaknya bermain basket, tapi ia menolaknya karena sudah terlalu lelah. Dia malah menyuruhnya untuk bermain dengan sepupunya, tapi sepupunya itu malah memilih kencan. Sesampainya di rumah, ia datang secara mengendap, tapi tetap saja ketahuan sama ibu dan nanainya. Ibunya mencoba memujuk Yi untuk makan malam bersama. Tapi lagi-lagi dia menolak karena beralasan telah makan di luar. Lalu dia pura-pura tidur. Setelah ibunya keluar, dia segera bangun dan pergi ke rooftop lewat jendela kamarnya. Di sana ada ruang rahasia yang sederhana namun terlihat indah. Dia mengumpulkan uang, ternyata punya impian jalan-jalan mengelilingi China bersama ayahnya yang tak tercapai sampai ayahnya meninggal. Jadi suatu hari ia akan melakukan itu walau tanpa ayahnya. Ia lalu bermain biola peninggalan ayahnya yang dapat membuatnya tenang. Tapi tiba-tiba ada helikopter mengejutkannya dan membuatnya terlempar. Saat akan mengambil biolanya, ia juga dikejutkan lagi sama lengan yang sangat besar. Ia mencoba menarik biola itu menggunakan busurnya. Dan karena biola itu berbunyi, monster yang punya lengan besar itu terbangun dan membuat Yi ketakutan. Tapi dia juga dibuat takut saat ada helikopter datang lagi. Ia yang mencoba sembunyi dibantu Yi supaya tak terlihat oleh helikopter itu. Setelah aman, Yi melihat makhluk itu kembali, tapi ia sudah terlelap. Dan Yi juga ketiduran di atap. Pagi itu Yi kembali melihat keadaan dia, yang ternyata terdapat luka di tangannya. Yi segera pergi mengambil uangnya dan membeli sedikit obat-obatan untuk makhluk itu. Dia juga mengambil roti di dapurnya, tapi ketahuan sama nai-nainya. Lalu dia pun segera ke atap. Dia mencoba menaruh roti itu yang langsung diambil semua karena mungkin dia kelaparan. Dengan perlahan Yi mencoba mengobati dia, lalu dia pun tertidur kembali. Kemudian Yi memindahkan semua barangnya dan membuat tempat itu lebih aman untuk makhluk itu. Yi yang mendengar rintihan mencoba melihat keadaannya dan dia segera mengambil biolanya lalu menenangkannya. Karena hatinya merasa tenang, dia mengeluarkan cahaya biru dan membuat bunga yang layu kembali segar. Dia pun menunjukkan iklan Gunung Everest pada Yi dan dia langsung mencari tahu tentangnya di Google. Ia tak menyangka makhluk itu ternyata beneran Yeti yang berasal dari Gunung Everest. Esok harinya, Yeti terbangun dan melihat berbagai macam gambar rencana perjalanan Yi bersama ayahnya. Lalu dia juga terlihat senang karena tangannya telah kembali sembuh. Sampai dia mengambil AC lalu memainkannya. Saat Yi melihat itu, dia meminta Yeti untuk mengembalikannya. Tapi Nai-Nai dan Peng mengetahuinya lalu menyuruh Jin untuk mengeceknya ke rooftop.
Dan mereka sangat terkejut melihat Yeti yang seolah sedang memakan Yi. Lalu Jin menelpon polisi dan Dokter Zara pun mendeteksi keberadaan Yeti. Look at him. No, they're back. Helikopter itu menghancurkan tempat rahasianya dan membuat Viola beserta gambar-gambar di sana berterbangan. Yi lalu segera menyuruh Yeti pergi, tapi ia tak bisa pergi tanpa Yi. Dia pun membawa Yi lalu pergi dari sana. Jin yang menyangka Yi diculik segera mengikutinya. Sampai saat di atas gedung mereka terkepung dan bisa kabur saat ada pertunjukan cahaya. Jin yang melihat mereka ke arah pelabuhan segera mengejarnya dan ia tak bisa membiarkan Yeti pulang sendiri. Dia pun ikut ke kapal itu. Peng juga melompat dan akhirnya Jin pun ikut karena merasa tanggung jawab atas Peng. Kemudian terlihat seorang kakek tua bernama Tuan Burnis yang sedang mencari Yetinya. Dia akan mempertontonkan Yeti di sebuah pertunjukannya dalam waktu beberapa hari lagi. Dia memerintahkan anak buahnya beserta Dokter Zara untuk segera menemukan Yeti. Dia lalu bertanya di mana kapal itu akan berlabuh. Tapi sekarang kapal itu telah sampai di pelabuhan. Karena mereka takut ketahuan warga, mereka akhirnya sembunyi namun malah membuat mereka dibawa oleh mobil pick-up. Karena mereka kebanyakan minum, akhirnya mereka kebelet dan membuat kotak itu terjatuh di hutan. Lalu itu dimanfaatkan untuk buang air. Setelah semalaman tak makan, mereka juga merasa lapar. Dan Yeti dengan senang hati mengeluarkan kekuatannya dan membuat blueberry itu tumbuh dengan cepat. Mereka pun memakan blueberry itu, tapi blueberry-nya semakin membesar dan membuat mereka lari ketakutan. Sampai malam pun tiba dan mereka akan beristirahat sejenak di sana. Esok harinya Peng dibangunkan dengan suara biola, lalu ia mencarinya dan melihat bahwa Yi sedang memainkannya. Jin dan Peng akan pergi ke pelabuhan di desa supaya bisa kembali pulang. Tapi Yi benar-benar akan mengantarkan Yeti ke Gunung Everest, sementara Tuan Burnis dan yang lain telah sampai di pelabuhan. Mereka mendapatkan jejak Yeti lalu mengikutinya sampai di tempat mereka terjatuh dari mobil. Beralih ke Yi dan teman-teman, mereka sekarang telah sampai di Gunung Kuning. Dan tiba-tiba Peng dikejutkan dengan adanya drone. Saat Yi periksa, ternyata di bawah sana ada Dokter Zara dan anak buahnya. Yeti segera merubah dandelion itu menjadi raksasa dan membawa mereka kabur dari sana. Sayangnya Jin malah tertinggal, lalu ia berkata temui ia di desa yang berada di pinggir sungai. Kemudian ia dibawa menghadap Tuan Burnis. Where are we going? Brace yourselves! That was amazing, Everest. Sementara Ye sekarang tersesat di gurun dan ketemu sama keluarga kura-kura kecil. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Sementara Jin sekarang berada bersama Tuan Burnis. Saat itu Jin tak bisa tidur lalu pergi keluar dan mendengar Dokter Zara berbicara. Ternyata dia memang punya rencana jahat. Lalu Jin memutuskan untuk kabur dari sana, membawa kunci yang sempat dilemparkan oleh Dokter Zara. Tapi ia tak bisa mengendalikan motor itu yang akhirnya memutuskan untuk jalan kaki walau menakutkan. Jin sampai menukarkan handphonenya dengan perahu seorang kakek untuk melanjutkan perjalanannya. Sementara Yi dan yang lain melihat sebuah kereta api dan Yeti langsung menggunakan kekuatannya dan berhasil masuk ke kereta itu. Setelah turun dari kereta api, mereka sampai di sebuah desa tepi sungai. Mereka menutupi Yeti dengan tali menyerupai banteng. Lalu saat Yi mencari Jin, mobil Tuan Burnis datang, tapi Peng dengan senangnya menepuk pantat banteng hingga membuat desa itu rusuh. Yeti dan Peng lalu dipanggil sama Yi yang udah bertemu dengan Jin dan menaiki perahu. Tapi mobil Tuan Burnis tetap mengejar. Lalu Yeti menggunakan kekuatannya untuk membuat perahu itu melaju kencang. Dan lagi-lagi mereka berhasil lolos. Sayangnya, Yi sangat sedih melihat biolanya rusak lalu berlari ke hutan. Jin yang mengikutinya berbicara pada Yi dan meminta maaf atas kata-katanya yang kasar kemarin. Lalu mereka pun baikan kembali.
Di sisi lain, Tuan Bernice sedang berbicara dengan Dr. Zara tentang rencana selanjutnya. Mereka harus menangkap Yeti sebelum Yeti melewati jembatan di pegunungan Himalaya itu. Kembali lagi ke Yeti dan yang lain. Ternyata Yeti telah membetulkan biola Yi dengan senar dari bulunya dia. Yi juga melihat foto tempat yang akan ia kunjungi bersama ayahnya, ternyata telah ia kunjungi sekarang. Dan tak jauh dari situ adalah tempat tujuan selanjutnya, yaitu patung Buddha. Kemudian mereka mendatangi patung Buddha itu dan Yi memainkan biolanya untuk sekedar mengenang ayahnya yang sangat ingin melihat Yi berada di tempat itu. Karena senar biola itu terbuat dari bulu Yeti, terlihat ada sebuah pemandangan indah di sana. Setiap Yi memainkan biolanya, tumbuh bunga-bunga indah di sekitarnya, dan mereka beristirahat sejenak di sana. Mereka berharap akan tetap menjaga kebersamaan mereka walau nanti Yeti telah pulang. Lalu, tak lama kemudian mereka telah sampai di pegunungan Himalaya. Tapi mereka terkepung di jembatan itu. Lalu Yeti mengeluarkan kekuatannya dan membuat badai, tapi sambil melindungi Yi dan teman-teman. Tuan Bernice yang melihat itu teringat masa di mana ia melihat Yeti pertama kalinya yang melindungi anak-anaknya dan tak menyerang dia. Sekarang ia berpikir bahwa ia lebih baik melepaskannya dan membiarkan Yeti pulang. Tapi sayang, Dr. Zara yang jahat malah menyuruh Kapten membius Tuan Bernice, lalu menyuruh semua pasukan untuk menembak Yeti. Yeti pun tumbang di depan mata Yi dan yang lain. Para pasukan langsung menangkap Yeti dan teman-teman. Tapi Yi yang tak ingin Yeti terluka malah menahan Dr. Zara yang akan melakukan sesuatu pada Yeti. Ia malah terjatuh karena didorong oleh Dr. Zara. Lalu mereka pun pergi begitu saja membawa Yeti, Jin, dan Peng. Dan, ternyata Yi selamat karena berpegangan pada sebuah tali. Lalu ia mencoba dengan sekuat tenaga mengayun dan berhasil naik kembali ke jembatan itu. Ia segera memainkan biolanya berharap akan memberi kekuatan pada Yeti. Akhirnya berkat Yi, Yeti pun sadar kembali dan membuat bongkahan es menghalangi mobil mereka. Lalu Jin dan Peng keluar memeluk Yi. Sayangnya Dr. Zara mengendalikan mobilnya dan akan menabrak Yeti. Tapi akibat itu, es di sana retak dan membuat mobil Dr. Zara dan Kapten terjatuh ke jurang. Yi dan yang lain mengira bahwa Yeti telah ikut terjatuh, tapi ternyata dia ada di belakang mereka. That is exactly why the world... Tuan Bernice juga meminta maaf dan menyadari bahwa Yeti tak harus diketahui oleh dunia karena dia sangat luar biasa. Setelah itu, sebelum Tuan Bernice kembali ke kota, dia memberikan jaket tebal terlebih dahulu kepada Yi dan teman-teman karena perjalanan mereka masih jauh. Kemudian Yeti mengeluarkan kekuatannya untuk mengendalikan awan dan mereka pun bisa terbang menuju Everest. Sekarang mereka telah sampai di Gunung Everest dan bertemu keluarga Yeti yang sebesar raksasa itu. Yi mengucapkan salam perpisahan pada Yeti dan berkata bahwa dia telah mengantarkan ia ke rumahnya. Yeti pun memberikan foto Yi dan keluarganya dan mereka pun berpelukan sebagai tanda perpisahan. Sekarang mereka bertiga telah kembali ke rumahnya diantar oleh Tuan Bernice. Lalu Peng dan Jin mendatangi rumah Yi membawa sebuah kotak yang berisi hadiah dari Tuan Bernice. Film diakhiri dengan makan bersama di rumah Yi. Setelah itu film pun selesai.